Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Semaker. Kami di sini dan kamu lagi dengerin podcast FOMO. Forum obrolan murid oke. Di FOMO kali ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang lagi hangat banget nih. Tentunya di kalangan siswa kelas 12. Ya, apalagi kalau bukan tentang SNBP, jalur impian banyak siswa untuk masuk perguruan tinggi negeri. Dan pastinya ini bukan perjalanan yang mudah. Ada usaha, perjuangan, bahkan mungkin air mata di baliknya. Nah, supaya obrolannya makin seru dan menarik, kita tidak sendirian. Ini dia, kita sambut. Di sini kita sudah kehadiran oleh Kak Sefira Alena Della Paramita, Kak Caca Zuriatun Hafiza, Kak Devina Anggraini, Kak Meliana, dan Kak Luki Dwi Andika Yuananta. Ya. Selamat siang Kak. Siang. Gimana nih rasanya diundang ke podcast kami? Pastinya antusias banget dong. Iya. Gak nyangka mau ada podcast. Nggak nyangkanya itu gimana Kak? Kan kita awalnya cuman lolos SNBP, bukan cuma Iya. sih, kita kan lolos SNBP, terus gak nyangka juga kalau bakal diundang di podcast ini. Oh ya, gimana nih kabar kakak semua? Alhamdulillah semuanya baik. Oke, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam, boleh kenalan dulu ya Kak. Bisa sebutkan nama, kelas, dan asal kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meliana. Saya dari kelas 12.1, asal Desa Marberjo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sefira Alena Della Paramita, biasa dipanggil Della, dari kelas 12.1, asal dari Desa Hargoretno. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Caca Zuriatun Hafiza, aku dari kelas 12.1 dan berasal dari Desa Mandar. Halo semuanya, nama aku Devina Anggraini, aku dari kelas 12.4 dan asal aku dari Desa Hargoretno. Halo semuanya, nama saya Luki Dwi Andika Yuananta, biasa dipanggil Andi, dari kelas 12.1, asal Desa Karanglo. Oh, aku penasaran nih Kak, waktu pertama kali kalian lihat pengumuman SNBP itu reaksi kalian gimana sih? Langsung percaya atau sempat ngecek berkali-kali? Ya tentunya sempat ngecek berkali-kali ya, soalnya kan kadang kan webs dipakai semua orang, takutnya nanti error kalau bisa hasilnya lolos tapi dicek lagi kemudian kalau enggak gimana. Jadi langsung cek berkali-kali, takutnya ada perubahan juga kan. Agak ragu ya Kak? Iya, nggak nyangka juga bisa lolos SNBP. Itu kan jalur yang susah ditempuh juga. Kalau aku sih sempet ngeblank ya, beberapa detik itu aku nggak percaya gitu. Masa sih kok lulus gitu. Sedangkan kan saingannya itu ribuan ya. Jadi aku berhasil mengalahkan itu kayak nggak percaya gitu, sampai ngeblank. Berarti masih belum yakin sama diri sendiri ya Aku Kak? sih belum yakin kok. Setelah aku baca-baca, loh ternyata benar gitu. Aku tuh lolos, langsung nangis sih waktu itu. Alhamdulillah banget sih. Ya. Saking terharunya itu kan ya. Kalau aku kemarin ya sempat ngeblank, soalnya kan emang aku kan eligible-nya bukan masuk di 10 besar atau yang lainnya. Terus ya kan menempuh di prodi itu dan universitas itu pesaingnya tuh juga banyak banget. Jadi aku juga nggak percaya awalnya, sempat ngecek beberapa kali dan akhirnya lolos. Iya Kak. Kalau aku setiap 1 jam sekali saya cek berkali-kali. Kenapa itu Kak? Ya takutnya itu kayak yang di sosial media itu ada yang error gitu situsnya. Alhamdulillahnya nggak error ya Kak? Nggak error. Yang dari biru jadi merah itu kan ya? Oh, ya gitu ya Kak ya. Aku mau tanya nih Kak, untuk kakak semua ya. Selama di SMA Negeri 1 Garak, gimana sih cara kakak menjaga konsistensi belajar? Itu ya tentunya walaupun kita punya kesibukan ya, tentunya di sekolah pasti punya kesibukan, entah itu kesibukan di organisasi maupun di luar organisasi pasti punya kesibukan. Tapi satu yaitu kita tuh harus tetap konsisten untuk belajar, walaupun kita belajarnya cuma sebentar, tapi kita harus sempetin buka buku ataupun baca-baca.
setidaknya jika ada PR atau apapun itu jadi tidak akan ketinggalan. Jadi kita harus sempat nyempetin belajar walaupun itu cuma sebentar waktunya. Harus selalu disiplin ya Kak. Ya, Iya benar banget, apalagi kalau kita tuh ikut organisasi itu pasti kan banyak waktu juga untuk organisasi, jadi masih susah lah untuk kalau kita bagi waktu antara organisasi sama pelajaran sekolah, tapi tetap harus disempetin sekali-sekali buka buku, dan terutama paling utama itu paling penting kita harus tetap ngerjain tugas. Jadi kan kita selain sibuk organisasi, fokus organisasi mencari pengalaman, kita juga tetap harus fokus dengan nilai kita. Soalnya kan kita di sekolah bukan cuma untuk mencari pengalaman, tapi juga untuk ngejar nilai. Berarti harus pintar-pintar membagi waktu gitu ya Kak. Ya, Nah, kalau dari aku, musuh terbesarku itu sebenarnya dari diriku sendiri sih, kayak rasa malesnya gitu loh. Sebetulnya kalau waktu itu membaginya nggak terlalu susah, cuma malesnya. Jadi aku benar-benar mati-matian melawan rasa males yang timbul dari dalam diri itu. Iya. Kalau aku sendiri nyempetin belajar sih, kalau sebelum tidur itu biasanya baca-baca buku, ataupun sekarang kan di internet bisa Iya. baca mungkin 30 menit sebelum tidur itu wajib sih, soalnya kan membaca itu jendela ilmu gitu. Penting sekali ya Kak. Iya. Kalau aku sih nyempetin 1 jam, minimal 1 hari 1 jam itu belajar, atau mungkin baca-baca buku, latihan soal, itu aja. Oh gitu. Ya, jadi berhubung di sini banyak yang anak organisasi, gimana sih cara kakak-kakak membagi waktu antara belajar, organisasi, dan aktivitas lain? Mungkin dari Kak Meliana dulu. kalau untuk saya ya pribadi, jujur memang agak susah ya untuk membagi waktu antara organisasi sama yang enggak itu. Soalnya kadang jadwal yang diorganisasikan juga padat, jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu. Mungkin yang di kelas misal ada tugas, kita mungkin bisa tanya ke temen yang masuk kelas, jadi kita enggak ketinggalan pelajaran ataupun tugas yang dikasih dari Bapak Ibu guru. Itu kalau aku sih. Tantangannya banget ya Kak. Iya, pokoknya harus pintar-pintar bagi waktu lah. Iya. Kalau untuk aku sendiri tentunya sangat-sangat susah, apalagi aku selain ikut organisasi OSIS, ada dewan juga, aku juga aktif di ekstrakurikuler dan harus meluangkan waktu banget untuk belajar. Jadi benar-benar susah. Kalau bisa di OSIS kan kebetulan aku jadi ketua, jadi bisa atur waktu lah antara OSIS, dewan dan juga pelajaran. Biasanya kalau pelajaran aku malam itu sempat belajar. Kalau nggak gitu bener katanya Kak Caca tadi, harus melawan rasa malas. Soalnya rasa malas itu benar-benar susah dihilangkan. Iya Kak. Nah, kalau aku jujur tricky ya, membagi waktu itu nggak semudah itu. Misalnya kan kita seharian misalkan ada kegiatan ya di organisasi, itu kan bisa aja kayak full seharian gitu loh, misalkan kayak kelas meeting atau apa itu kan full sehari. Nah itu malamnya pasti udah capek banget sih. Aku tetap sempetin istirahat, cuma abis itu aku paksa diriku buat tetap belajar. Kalau dari Kak Andi gimana nih? Kalau saya misal pagi sampai siang itu ada kegiatan di organisasi, jadi malamnya itu saya sempat untuk belajar, atau sebaliknya di malam itu ada kegiatan organisasi, jadi itu siang sampai sore atau pagi sampai siang itu belajar. Terus selain nilai, apa faktor lain yang menurut kakak penting untuk berhasil lolos SNBP? Faktor lain mungkin itu ya pintar-pintar strategi juga ya. Soalnya kalau semisal kita asal daftar tapi kita dari awal nggak tahu strateginya harus gimana, itu juga sulit untuk lolos ya. Soalnya banyak juga anak-anak yang nilainya juga bagus tapi juga ada yang belum rezekinya lolos. Itu mungkin strateginya kurang atau memang ya belum rezekinya itu. Harus banyak-banyak mencari pengalaman ya Kak? Lebih ke banyak cari-cari informasi sih terkait jurusan, terus fakultas, terutama universitas. Soalnya kita tuh harus realistis dalam memilih universitas agar tidak Salah nyesel, milih ya. ya, gak salah milih lah intinya. Nah, menanggapi dari Kak Adila sama Kak Meli ya, betul banget, kita harus pintar-pintar cari strateginya. Nah,
kamu itu kalau mau misalkan mau pilih prodi apa ya, harus tahu nih peluangnya berapa, peminatnya seperti apa, terus melihat juga misalkan kan kuota tahun ini belum ada gitu ya. Nah, kamu bisa berkaca dari yang tahun lalu, cari-cari info sebanyak-banyaknya. Kan sekarang cari info tuh nggak susah ya. Kayak kamu Dari cukup ketik di HP juga. pencarian kan ya udah keluar gitu. Nah, sama idealis boleh, tapi kamu tetap harus realistis dengan nilai kamu. Itu sih dari aku. Kalau dari aku sih awalnya benar kata Kak Caca, kita harus riset mengenai jurusan, terus mengenai universitasnya. Terus kalau aku strateginya itu benar-benar dari kelas 10 kan itu belum pembagian jurusan antara MIPA sama Iya, SOS. Kak. Nah, itu aku benar-benar kayak melihat dari nilai rapotku, terus aku sukanya tuh di bidang apa, antara sosial apa di MIPA gitu. Terus aku milihnya lebih ke sosial. Jadinya aku kayak lebih fokus ke sejarah, sosiologi, dan ekonomi dan yang lainnya. Terus aku tertarik dengan prodi aku yang sekarang. Kalau Kak Andi gimana? Kalau saya riset-riset di Google atau di sosial media soal fakultas, prodi, universitas itu daya tampungnya itu berapa di tahun-tahun kemarin itu. Oke, mungkin dari kakak ada tips nih buat adik-adik Semaker agar bisa lolos SNBP seperti kalian. Kalau dari aku, pastikan kalian tuh lolos eligible dulu. Soalnya eligible tuh yang menentukan kalian mau lanjut SNBP atau tidak. Dan jangan lupa riset daya tampung dari universitas itu. Kalau bisa kamu jangan memilih jurusan yang sama seperti seperti eligible di atas kamu. Semisal ya kamu eligible 2, mau milih kedokteran nih, tapi sedangkan di eligible 1 sudah milih kedokteran, itu kalau bisa dihindari. Harus mikir-mikir gitu ya, Kak? Ya, selain harus menghindari jurusan yang dipilih eligible atas kita. Oh, iya, Kak. Iya, jangan sama-sama eligible. Kalau dari Kak Meli, Iya, menanggapi punyanya Kak Dela tadi itu benar banget. Jadi intinya kalau kita memilih, kita juga harus banyak-banyak riset, banyak-banyak cari informasi ya. Soalnya kalau misal kata Kak Dela tadi, kalau misal kita sama ambil jurusan, mungkin sama teman kita. Nah itu peluangnya untuk lolos mungkin juga susah ya. Soalnya kayak jadi saingan gitu kan. Banyak juga yang lakukan kayak gitu ya, hasilnya gitu. kalau dari Caca gimana nih? Ya, kalau dari aku mungkin kamu bisa persiapan dari kelas 10 ya. Pertama, kenali diri kamu dulu. Kamu itu minatnya di saintek apa di sosial humaniora. Nah, kalau kamu sudah kenal dengan diri kamu, oh misalkan aku lebih suka di saintek. Nah, itu fokus aja di situ, nggak usah FOMO sama teman-teman kamu. Misalkan kayak kan kelas 10 itu masih umum. Nah, pas kelas 11 itu udah pilih-pilih jurusan, jangan FOMO sama teman-teman kamu. Kalau aku sendiri sih saran buat adik-adik ke depannya itu benar sekali kata Kak Caca, kita nggak boleh FOMO. Misal di kelas 10 kita temenan sama teman yang emang dekat, tapi peminatannya beda. Jangan pernah ikut-ikutan karena emang susah gitu buat menggapai nilainya, mempertahankan stabilitas nilai dari semester 1 sampai 5 itu bakal susah kalau FOMO. Ya sih, betul banget sih, apalagi kayak aku itu dari kelas 10 ya, temen-temenku yang deket itu kan ada 8. Nah, yang pilih IPA itu cuma aku, lainnya sosum semua. Nah, itu kalau misalkan aku FOMO ya emang nanti niatku kan jadi goyah gitu, jadinya nggak bisa fokus sama masa depan. Jadi kita harus bisa milih antara masa depan atau kita milih sama teman-teman aja. Berarti tidak boleh sampai terbawa arus gitu ya, Kak? Iya, tetap teguh sama niat kamu. Misalkan kamu sangat suka gitu ya, kalau misal temenmu IPA semua, tapi kamu tetap minatnya sos kayak Kak Devina ini. Nah, itu tetap aja, nggak apa-apa kan, temen juga bisa cari lagi. Terus kan kita juga masih satu sekolah, jadi masih bisa temenan kan. Iya, Kak. Harus yakin sama diri Iya. sendiri ya. Kalau dari Kak Andi, Kalau saya minimal itu dari semester 1 sampai semester 5 itu nilainya itu harus stabil, nggak boleh turun, harus naik atau kalau nggak naik itu stabil gitu. Oh iya, Kak. Sebelum lanjut ke pertanyaan lainnya, boleh diminum dulu Kak airnya. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih.
tadi aku udah tanya ke kakak-kakak semua ya. Sekarang aku mau tanya lagi nih ke kakak pribadi, diri kakak pribadi. Izin ya kak. Sebelumnya saya mau tanya ke Kak Dela dulu nih. Aku ingin mengucapkan selamat ya kak atas golden tiketnya. Iya, terima kasih. Boleh cerita nih kak, proses sampai kakak mendapatkan kesempatan itu dan gimana cara kakak bisa mempertahankan itu? Kalau dari aku pribadi, dari kelas 10 tuh awalnya aku nggak pengen ke jurusan yang aku pilih sekarang. Pengennya tuh di ITS, tapi lama-kelamaan aku mikir-mikir kayak kalau di ITS itu terlalu idealis kalau menurut aku. Jadi aku pilih yang realistis aja lah. Jadi aku milih di UNESA jurusan prodi itu, jurusan pendidikan sederhana tasik. Habis itu waktu kemarin SNBP aku tuh agak kaget soalnya kan katanya untuk sertifikat ketua OSIS bisa dilampirkan, Iya. tapi ternyata enggak. Soalnya kan itu ketua OSIS itu sertifikatnya ada di tingkat sekolah. Nah, sedangkan SNBP 2026 kemarin itu aturannya harus sertifikat minimal tingkat kabupaten. Jadi aku kemarin itu apply 3 sertifikat. Yang pertama itu dari Himpunan Musyawarah OSIS Kabupaten Tuban, terus yang kedua ada Pramuka Garuda, dan yang terakhir itu ada keanggotaan Gemblak yang tingkat nasional. Jadi kemarin itu alhamdulillah lolos SNBP. Nah, terus aku lihat-lihat nih di webnya admisi UNESA itu ada Golden SNBP dan itu baru dibuka 2026 ini. Jadi aku nyoba-nyoba aja kan di Golden SNBP itu harus apply sertifikat minimal tingkat provinsi. Jadi aku coba yang sertifikat aku tingkat nasional itu. Terus alhamdulillah lolos. Nah, untuk syarat lolosnya itu yang pertama harus lolos di SNBP 2026 UNESA pilihan pertama. Jadi kebetulan aku kemarin tuh lolos di pilihan pertama yaitu prodi pendidikan sederhana tasik itu, dan habis itu diseleksi lagi ada kurang lebih 1.500-an lah yang lolos seleksi itu, tapi masih lagi diseleksi menjadi sekitar 600 kalau nggak salah itu 600-an. Habis itu intinya yang diseleksi lagi sampai ada 25 mahasiswa baru yang lolos di Golden SNBP itu. Jadi alhamdulillah banget aku bersyukur bisa lolos di SNBP dan juga bisa lolos di Golden SNBP itu. Berarti sertifikatnya itu sangat mendukung sekali ya kak? Ya Untuk betul, bisa selain dapat- itu untuk SNBP-nya kita juga harus stabilkan nilai kamu dari semester 1 sampai semester 5. Jangan sampai turun. Walaupun turun itu jangan sampai banyak. Harus meningkat terus gitu ya kak? Iya, harus meningkat terus. Iya, kita lanjut ke Kak Caca dulu nih. Kak Caca ini kan sebagai eligible 1 kan ya di Semaker. Pastinya itu nggak mudah kan ya. Jadi gimana sih cara kakak agar bisa mempertahankan posisi itu? Kalau caraku konsisten ya. Nah, jadi kita itu enggak ini karena semangat itu kadang memang ada turunnya, tapi kita harus tetap memompa semangat itu. Nah, kamu harus pintar-pintar cari motivasi sih. Kayak misalkan aku itu nggak bisa belajar kalau nggak ada motivasinya. Misalkan aku mau belajar nih ya, aku harus punya target gitu. Aku tim orang yang gitu. Jadi dari kelas 10 semester 1 itu aku udah punya target. Oh, aku mau ke Universitas Brawijaya. Untuk jurusan jujur berubah-ubah sih. Kayak dulu itu aku sempet pengen sama aktuaria. Nah, ternyata itu agak nggak mampu juga sih, soalnya susah sekali. Aktuaria itu kan statistik gitu. Nah, aku langsung mikir ini kayaknya aku nggak mampu deh. Jadi aku mencoba mengenali diriku, mengukur kemampuanku. Akhirnya aku pilih di agroteknologi. Nah, itu aku nemu jurusan itu kayaknya di kelas 11 deh ya. Nah, untuk nilai itu aku emang sempat diberitahu sama seseorang yang penting dalam hidupku, kalau kamu mau lolos, stabilkan nilaimu dari sekarang. Lebih enak belajar nyicil daripada langsung belajar UTBK gitu. Nah, akhirnya itu memacu banget semangatku, aku harus bisa gitu. Apa ada tantangan besar yang kakak alami? Tentunya tantangannya besar sih ya, apalagi kalau dengar omongan-omongan yang tidak mengenakan, misalkan kayak kok ambis banget sih apa yang kamu kejar gitu kan ya. Tapi
nggak apa-apa sebetulnya, itu biarin aja, kita harus tampar mulut mereka itu dengan prestasi kita gitu Ya, harus sih kalau aku. dibuktikan ya, Kak. Iya, buktikan dengan prestasi kamu. Untuk Kak Devina, kenapa memilih jurusan antropologi di UNAIR? Apa yang bikin Kakak tertarik dengan jurusan antropologi itu? Kalau aku pribadi kenapa tertarik dengan jurusan itu karena emang antropologi itu ilmunya luas ya, mulai dari ragawi, terus sosialnya juga, politiknya pun ada. Terus kan emang aku di SMA ambilnya sos Iya. dan emang kayak mata pelajaran pendukungnya itu lebih ngarahnya ke situ juga. Tapi jujur kalau tentang prodi itu aku sama sekali nggak kepikiran awalnya. Kan emang pas mepet SNBP itu aku baru riset. Awalnya emang mau ambil ilmu politik, cuma kok kayak berat. Masih buat- mikir-mikir Iya, gitu masih ya. mikir kalau aku. Terus jadi ambil itu yang pilihan pertama antropologi, yang keduanya ilmu sejarah. Soalnya emang nilaiku sejarah itu lumayan gitu. Iya, dari sekian banyak universitas, kenapa kakak memilih UNAIR? Karena di Jawa Timur ya, khususnya prodi antropologi itu masih terdengar baru. Ada di beberapa kampus kayak Brawijaya, terus UNAIR, terus katanya di saya lupa, pokoknya itu ada cuma beberapa aja yang menyediakan prodi antropologi di Jawa Timur. Oke, kita lanjut ke Kak Meliana. Kak Meliana, bahasa Mandarin itu kan dikenal sangat sulit kan ya? Apa sih yang bikin kakak tetap tertarik dengan jurusan itu? Ya gimana ya, kalau dari awal memang saya sebenarnya tidak terlalu tertarik ya. Cuma saya awalnya itu iseng-iseng cuma dengerin lagu Mandarin, dengerin podcast Mandarin itu kan juga ada. Terus juga kadang ngeliat Rajin tuh awalnya saya cuma jadi penonton. Terus saya mikir daripada jadi penonton mending ikut belajar bahasa Mandarin, kan lumayan bisa mengasah skill bahasa juga. Toh nilai Mandarin itu juga tinggi. Banyak orang yang nggak bisa juga tapi sangat dibutuhkan di kemudian harinya. Kalau memang gampang pasti juga orang juga bisa. Tapi bahasa Mandarin ini kan memang salah satu bahasa yang sulit ya di dunia. Salah satunya itu. Jadi sebenarnya banyak juga sih omongan yang nggak mengenakan ya. Kenapa kok pilih jurusan itu? Kamu kan nggak pernah les atau apa? Ya saya tadi bodo amat aja. Soalnya kan kita kan semua itu harus belajar mulai dari nol. Nggak langsung belajar langsung dari atas tuh enggak, kita belajar tuh mulai dari nol. Jadi apapun yang orang bilang itu ya saya biasa aja, enggak saya masukkan ke hati. Jadi sebelum saya milih bahasa Mandarin itu saya juga mulai riset di media sosial. Soalnya waktu itu juga mepet banget ya waktunya. Waktu disuruh milih jurusan itu juga mepet banget. Awalnya saya enggak mau pilih jurusan itu, tapi karena nilai saya nggak mendukung untuk pilih yang jurusan, awalnya saya mau pilih jurusan ilmu komunikasi, tapi karena saya nggak punya nilai sosiologi, karena saya kan ambil jurusan MIPA, jadi nilainya tidak ada. Jadi karena saya mempunyai nilai pendukung, salah satunya nilai TKA dari sejarah itu lumayan bagus, jadi itu katanya bisa buat nampung kalau misal mau ambil bahasa Mandarin, kemungkinan bisa keterima. Jadi saya mulai ambil itu. Dan itu pilihan satu, yang pilihan kedua kan hubungan internasional. Alhamdulillahnya pilihan ke satu saya bisa keterima. Nggak nyangka banget. Kalau dari Pastinya tidak mudah ya Kak mempelajari bahasa Iya, Mandarin. soalnya kosakatanya itu ada banyak, terus ada 4 nada yang berbeda. Jadi kalau misal kita ngomong beda nada itu sudah beda arti. Jadi harus hati-hati dalam ngomong. Belibet banget emang. Untuk Kak Luki, kenapa memilih jurusan peternakan? Apa sih cita-cita kakak ke depannya? Awalnya saya itu kurang minat gitu sama peternakan. Minatnya itu sama paleontologi atau arkeologi. Tapi ya nilai kata-kata saya itu tidak mendukung gitu kalau milih kedua jurusan itu. Jurusan saya riset-riset di Google dan di sosial media lainnya, saya menemukan jurusan peternakan. Alhamdulillah ya terima gitu aja. Sebelumnya kakak sudah minat gitu apa tidak? Sudah minat. Di peternakan itu kita belajar apa aja kak?
Ya belajarnya kayak dokter hewan gitu, mirip-mirip dokter hewan, atau mungkin cara apa itu untuk mengolah makanan, mengolah pakan sapi atau hewan ternak itu menjadi lebih bernutrisi gitu. Oh, jadi itu sapinya bisa lebih subur itu atau Lebih gimana, subur, Pak? lebih subur, makanannya lebih sedikit gitu. Oh, iya. Untuk yang terakhir nih, ada nggak sih satu kata atau kalimat motivasi dari kakak-kakak untuk adik-adik Semaker? Dari Kak Meli dulu silakan. Kalau dari saya ya kalian jangan putus asa, pokoknya jangan dengerin omongan orang lain. Kalau kamu mau pilih ini, kamu mau kesini, kalau misal orang lain bilang ada hal yang nggak enak, kamu tutup telinga aja. Pokok jangan dengerin. Pokok kamu fokus dengan pendirian kamu, fokus dengan belajarmu, fokus dengan nilaimu. Pokok jangan nilainya boleh dari semester 1 sampai 5, pokok jangan sampai turun. Kalau bagus malah harus ditingkatkan lagi. Kalau semisal ingin melanjutkan, pokoknya harus nilainya harus stabil ya. Itu kalau dari aku. Lanjut Kak Dela. Kalau dari aku tetap tingkatin motivasi belajar kamu. Kalau bisa tetap semangat, jangan putus asa. Pokoknya yang tahu diri kamu tuh cuma kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau ada omongan dari orang lain itu abaikan aja. Tetap semangat. Bodoh amat ya Kak. Iya, bodo amat. Kalau dari aku, misal kamu daftar SNBP ya, sisakan ruang ikhlas di hati kamu. Kamu nggak bisa 100% berharap sama SNBP. Siapin diri kamu buat belajar, belajar, dan belajar. Karena kamu yang butuh kampus, bukan kampus yang butuh kamu. Kalau dari aku, tingkatin terus semangat belajarnya, karena emang menjaga kestabilan tuh butuh semangat yang Susah. ya membara, tapi kalian harus konsisten sama diri kalian sendiri. Jangan putus asa, raihlah cita-citamu, yang menulis ceritamu itu hanyalah kamu sendiri, bukanlah orang lain. Iya. Keren banget ya Kak. Untuk Sobat Semakar yang menonton podcast ini, jangan lupa didengerin motivasi kakak-kakak. Kalau bisa ya diterapin. Dari sini kita belajar bahwa kesuksesan itu tidak instan, tapi hasil dari belajar dan konsistensi. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Ya, dari sini kita belajar bahwa kesuksesan itu tidak instan, tapi hasil dari usaha dan konsistensi. Bukan tentang siapa yang paling pintar. Tapi tentang siapa yang paling konsisten dan mau belajar. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak dan yang sudah hadir dan berbagi cerita. Dan buat Sobat Semaker yang sudah menyimak sampai akhir, Semoga podcast ini bisa jadi motivasi buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.